Halo, assalamualaikum. Ini hari Senin siang sekitar pukul hampir jam 12 ya. Saya berada di interior Kia Rio manual tahun 2012 yang biasa saya gunakan. Ini jamnya agak bergeser. Tak mundur dulu sebentar. Nah, seperti ini. Video ini agak spesial karena apa? Kemungkinan kendaraan ini akan saya lepas. Barangkali ya bagi teman-teman yang berminat atau ingin mencoba meneruskan merawat mobil ini. Kenapa merawat? Karena mobil ini sangat terawat, sangat saya rawat, dan mobil ini istimewa ya. Istimewa kondisinya, kecuali mungkin di beberapa tempat di bagian depan atau eksterior yang tergores. Tak matikan dulu hazardnya. Jadi beberapa minggu ini kan mobil ini tidak terpakai, tidak saya sentuh sama sekali istilahnya ya, cuman sekali-kali dipanasi. Dan di minggu-minggu itu saya memakai kendaraan Daihatsu Sigra dan Daihatsu Terios. Saya surprise dengan perbedaannya apa? Empuknya. Jadi di Sigra sama Terios ya aman kalau tidak dibandingkan ini. Tapi tadi saya mencoba mengendarai mobil ini dari Randu Gunting menuju ini adalah parkiran Rita Mall Tegal. Hanya beberapa kilo ya, mungkin 4 kilo. Dan ternyata memang nyaman sekali ya mobil ini. Tak tunjukkan konsumsi BBM-nya, itu menunjukkan di 6,3 liter per 100 kilo. Jadi kalau dikonversi ke kata-kata yang lebih mudah, 1 liter untuk menempuh jarak 15 atau 16 km ya. Tapi memang disclaimer ya, mobil ini jarang untuk macet-macetan di dalam kota, dan habis saya pakai terakhir itu beberapa minggu yang lalu keluar kota. Jadi dia membukukan konsumsi BBM yang irit dibandingkan kalau dia dipakai terus-menerus di dalam kota dengan kondisi macet. Oke, itu openingnya. Saya sebenarnya sedih ya. Alasan dijual adalah karena tidak terpakai. Dia paling saya panasi sesekali. Dulu saya membeli tahun 2021 untuk keperluan antar jemput anak di Pekalongan. Sedangkan ini sudah 2024, kemudian 2025 saya tidak punya lagi aktivitas itu. Dan mobil ini juga tidak punya garasi, tidak punya tempat bernaung yang layak. Jadi selama ini dia diparkir di kantor saya. Saya kasih mantel gitu ya, kalau kehujanan kena mantelnya hujan, kalau panas ya seperti itulah. Saya jujur dengan penyimpanannya selama ini, tapi insya Allah ini mobil terawat. Kami servis secara berkala, masih terus menerus. BBM-nya Pertamax loh ya. Ini mobil ini minum Pertamax, tidak minum Pertalite, karena saya punya kesukaan terhadap otomotif, dan mobil ini adalah mobil yang saya suka sebetulnya. Kemudian interior plastik ini dia masih ada dari dia lahir. Walaupun saya beli di 2021, tapi pemilik sebelumnya dealer sebelumnya menjelaskan kalau mobil ini adalah mobil yang istimewa karena saat itu di umur 9 tahun di tahun 2021 saya beli dengan jarak tempuh 24.000 saja. Sekarang jarak tempuhnya 53.523 kilo untuk usia usianya dia lahir Mei 2012, berarti hampir 13 tahun ya. Hampir 13 tahun menempuh jarak 53.000 itu very low ya. Atau mungkin ya sangat rendah. Ada mobil yang lebih rendah, tapi rata-rata jarang ada kendaraan usia 13 tahun menempuh jarak tempuh 53.000 dan tidak putaran. Tidak putarannya ya tahulah, kami tahu. Oke, kondisinya seperti ini. Tak pause dulu videonya, saya akan memfoto-foto mobil ini dari luar. Mari matikan AC-nya, matikan dulu biar tunggu kompresornya mati dulu baru kita matikan. Segitunya saya sayang sama mobil ini ya, biar awet ya. Oke, tak motret dulu dari luar baru kita lanjutkan videonya. Kuncinya kunci seperti ini ya, kunci lipat. Ada 2, yang satu tersimpan. Oke, kita keluar.
Baik Bapak Ibu, saya berada di luar dan bisa menunjukkan eksterior Kia Rio ini kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya karena 1 minggu atau 10 hari terakhir itu hujan, terang hujan, dan bahkan banyak hujannya daripada terangnya. Mobil ini belum sempat kami bersihkan. Tadi rencana akan saya bawa ke tempat cuci mobil, namun ini sudah mendung lagi Bapak Ibu sekalian. Maka kalau tak cuci pun, walau untuk konten ya, nanti habis ini kotor lagi karena dia tidak punya tempat berteduh dengan layak. Kasihan sebetulnya. Oke, kembali ke topik. Saya tak jujur ya, sedikit-sedikit kekurangannya agak seperti ini. Tapi ini hanya di luar ya, secara eksterior. Namun secara interior wes gak kecewa pokoknya. Secara mesin, secara AC, tidak akan kecewa dengan mobil ini. Ini spionnya seperti ini. Kemudian apa yang tergores sedikit mungkin nanti bisa diopeni oleh perawat barunya, oleh pengguna barunya. Yang agak parah, tak jujur aja, ini kemarin kunduran itu ada angkot ya, ada angkot anak sekolah gitu. Padahal itu lapangannya luas sekali, tapi dia terlalu sembrono, mundur, nggak lihat mobil ini. Bisa-bisanya dia mundur ya, udah diganti sedikit, dia minta maaf ya. Biasa ya, orang yang ya gimana ya menceritakannya, orang tidak mampu ya gitu, pokoknya minta keringanan ya. Baiklah, kami damai aja kemarin. Kemudian apalagi ya, ini adalah luka yang saya sebabkan kena tembok rumah dinas pada saat di Tegal. Belum sempat saya perbaiki. Ya barangkali nanti mau diperbaiki perawat barunya, pemilik barunya. Saya bukakan pintu belakangnya. Ini pegasnya masih normal, belum pernah rusak. Dua-duanya masih normal ya. Apa ini tuh namanya? Hidrolik ya, hidrolik kecil untuk buka tutup bagasi. Ini juga masih ada. Tak perlihatkan ininya masih bagus. Masih ada titik 3 ini yang dari pabrik ya, artinya dia tidak pernah tabrak belakang. Dia nggak pernah nabrak apa-apa sebetulnya selama saya pakai, dan sebelum saya pakai kami cek dulu, dia bagus sekali kondisinya. Tak lihatkan lagi titik-titiknya, titik-titik pabriknya ini. Semoga agak jelas terlihat di video ya. Kemudian ini paling kotor. Sekali Bapak Ibu nanti membersihkan atau menyalon, ini kayak mobil clean lah, mobil yang baru, yang bagus. Bagasinya sebesar ini ya, luas sekali untuk mobil kecil. Ban cadangan di bawah. Nah, pernah turun sih, jujur aja pernah turun dulu. Kemudian sebenarnya ada tutup bagasinya di sini. Nanti kami letakkan lagi di sini. Tak tutup ya, tak tutup. Apalagi di sini. Ini mobil cuman perlu disalon, cuman perlu dibersihkan, dan dia akan seperti mobil yang sangat layak lah dipakai. Tak tutup lagi. Oke, barang-barang itu tak kembalikan ke sini dulu. Tadi biar agak estetik aja. Tak masuk lagi ya ke dalam interiornya. Oke. Lah ini tadi tak majukan, malah sesek. Tak masukkan kuncinya ke situ, tak mundurkan lagi. Kita kunci dulu. Kuncinya di sini. Nah, putar kuncinya. Nah, ada suara itu, dia hidup. Tunggu jarumnya muter ke sana, terus balik lagi. Untuk menyalakan, diinjak pedal kopling, baru diputar kuncinya. Nah, AC dinyalakan, tak kembalikan dulu. Nah, ini di dua-duanya sun visornya ada lampunya, dua-duanya, dan ada kacanya. Ini bahannya mantap loh ya, bahannya bukan bahan yang tipis, bahannya apa ya, tebal. Tak tutup lagi. Apa tak pindah dulu ke posisi yang parkiran agak terang ya. Ini mendung dan saya di bawah pohon, jadi kurang jelas. Tak maju sidik jajal, tak maju sedikit agar pandangannya lebih baik untuk
sedikit melihat interior mobil ini. Oke, tak maju sebentar ya. Maju dikit nggak ngaruh, ternyata sama aja karena agak mendung. Ada lagi kok plastiknya. Ini dia, plastik ini. Eman ra eman, eman atau tidak eman untuk dikledek, untuk dicopot. AC-nya. Nah, AC-nya ini saya anggap hadiah lah untuk pembeli barunya atau perawat barunya. Ini AC-nya masih baru sekali ya, masih dingin sekali. Baru karena baru kami ganti. Kemarin di tahun ke-10-nya. AC-nya mulai panas dan panas, kadang dingin, panas, dingin. Ternyata kelihatannya perlu diremajakan, maka kami ganti AC baru di tahun kemarin, bukan 2 tahun lalu, 2024. Jadi pemakainya nanti akan mendapatkan AC baru, mobil lama AC-nya baru. Mobil sendiri kita omongkan kelebihannya, tapi memang mobil ini kondisinya sangat bagus ya. Mesin-mesinnya semua masih berfungsi, tidak ada kendala. Di belakang juga selain wiper ada defogger, ini juga masih berfungsi dengan baik. Jendela situ juga semuanya. Kita coba yang belakang, masih oke ya, tidak ada kendala. Coba yang belakang sebelah kiri, nah masih oke semua. Tak perlihatkan kondisi retract spionnya yang masih bagus ya. Tak tutup ya, tombolnya di sebelah sini, tombolnya di sini oke, tak tutup. Di sana juga ikut nutup. Sekarang saya buka. Pokoknya ini mobil fungsinya masih sangat normal, nggak ada yang suloyo lah. Suloyo itu bahasa Indonesianya apa ya? Suloyo itu rusak atau ya rusak lah, rusak ya, rusak. Oke. Tak perlihatkan apalagi, mungkin mesin ya, mesin tapi agak kotor, nggak apa-apa deh, jujur-jujuran aja. Ini cuman mesinnya cuman kotor nanti, jadi bukan rusak. Coba tak mundurkan lagi agar cocok di garis parkir. Kali ini kelihatannya logat Jawa saya kelihatan banget ya. Oke, tak letakkan HP-nya dulu. Oh iya ya, untuk Kia Rio ini, untuk mundur nanti kita geser ke kiri, kemudian ke paling depan. Ada ini ya, ada ininya, ada ceklikannya di sini ya. Jadi gini, nah gitu. Kopling masih saya tahan. Oke, kita mundur tapi tak letakkan dulu HP-nya, dan kita harus waspada ya di sekitar. Barangkali ada kucing, ada anak-anak kecil atau lainnya. Oke, nggak ada, kelihatannya aman. Tak letakkan dulu, baru saya lihat sekeliling. Pembuka mesinnya di sana, tak ceklekan dulu. Sudah, mobilnya tak matikan, nunggu kompresornya lagi mati. Sudah mati baru ambil ini. Sebelum ke mesin, tak perlihatkan engsel pintunya dulu atau bagian pintunya dulu. Ini masih bagus, masih ori ya, nggak ada yang diganti-ganti kok mobil ini. Paling aki sama rodanya atau bannya. Titik-titik pabriknya masih ada ya. Ini engselnya kelihatan jelas, masih bagus banget. Sudah tak buka ya kap mesinnya. Saya mohon maaf sekali lagi, ini mobil hanya kotor, bukan berkarat atau apa ya. Mesinnya seperti ini. Saya dulu beli tuh kelihatannya apa ya, ABS-nya itu mando, apa sudah diganti ya, saya kurang tahu. Mungkin aslinya bukan mando. Akinya baru diganti 11 Maret 2024. Aki baru, mesinnya masih oke. Ini diservis terakhir kelihatannya September 2024 kemarin ya. Tahun ini belum kami servis lagi. Biasanya para reviewer mobil melihat ini, salah satunya untuk menjamin dia pernah tabrak depan, tabrak samping, atau tabrak belakang. Tak perlihatkan, ini tulisan Kianya cetakan masih ya. Ada titik pabriknya juga, titik pabrik. Nah ini titik-titik pabriknya masih kelihatan ya di sini. Apalagi masih belum puas juga di sini. Coba tak lihat juga, masih ada titiknya, Oke, tak tutup ya, tutup ya. Kebanteran, atau sebenarnya bagusnya gini ya, tergantung mobilnya. Katanya dia cocoknya untuk di aku ketinggalan suara mesinnya ya.
Tak buka lagi, nanti tak nyalakan mesinnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah suara mesin Kia Rio ini dalam keadaan dinyalakan ya. Saya tadi nggak bisa melakukan dua hal sekaligus, menyalakan sekaligus merekam untuk tahu suara startup mesinnya. Tapi ini semoga membantu memberikan Bapak Ibu untuk melakukan penilaian terhadap kondisi mesin Kia Rio ini. Itu masih bagus banget ya. Saya walaupun nggak terlalu paham tapi sedikit tahulah kalau mobil ini mesinnya tidak pincang, tidak rusak. Tak dekatkan sebentar lagi untuk memperjelas. Nanti suara ini tidak akan saya edit sama sekali. Jadi seperti ini suara mesinnya Kia Rio ini. Tak perlihatkan kondisi pedal-pedalnya ya. Mohon maaf agak kotor. Mohon maaf lagi agak kotor. Ini dia kondisi pedal-pedalnya masih berukir dengan baik. Dan ini ori ya. Orinya Kia Rio kelahiran sesuai dengan dia lahir. Tak perlihatkan jauh ke sana. Apa itu ya? Setir ya. Ini berhubungan sama setir ya. Daerah situ itu ya. Tak perlihatkan lagi ke atas. Oke, jadi begitu ya kondisi pedal-pedalnya masih bagus semua, masih ori dan masih bertekstur tebal seperti ini. Oh ya, di Kia Rio ini enak, ada ini penyangga kakinya. Kalau di tol terutama kaki kita ingin istirahat, taruh situ. Di tol itu kan jarang kita ganti giginya. Jadi yang bekerja cuman gas aja kaki kita atau rem, kaki kiri ditaruh situ, itu enak banget. Segera masuk lagi, amankan diri lagi. Ini sebenarnya banyak tenaga keamanan dan kebersihan di daerah sini. Kita nyalakan lagi. Ceklik pertama, tunggu jarumnya sampai balik, baru dinyalakan. Saking sayangnya sama mobil, jadi sangat memperhatikan urut-urutan untuk startup dan lain-lain. Tak nyalakan dua dulu deh, biar adem. Apalagi, oh ya biasanya inspektor itu melihat jeruannya, jeruan atau tekstur di setir sebagai penanda bahwa mobil itu sudah aus atau tidak, atau sudah lama atau tidak, atau kilometernya diputar atau tidak. Oke, tak perlihatkan ya. Ini adalah tekstur setir asli dari Kia ini. Masih sangat tebal teksturnya. Setirnya seperti ini. Di sini airbagnya satu. Jadi kelihatannya di sana tidak ada airbagnya. Oke. Belnya juga di sini. Di sini nggak ada apa-apa. Adanya trip dan reset di situ. Tripnya nanti itu merubah jarak atau kalau kita ingin informasi tentang konsumsi BBM atau sisa jarak tempuh yang bisa ditempuh dengan sisa BBM di tangki dan lain-lain. Oh ya, yang terakhir ini aja deh, laci penyimpanan di dashboardnya. Kalau keluar gini dia nggak langsung jatuh, tapi ada jeda pelan-pelan. Mungkin ada hidroliknya ya, saya kurang tahu. Berantakan ya, maaf. Jadi di sana itu ada lampunya di dalam laci penyimpanan. Ini juga ada AC-nya kata orang-orang, tapi memang dingin sih kalau tangan kita masuk ke situ. Mungkin nyambung aja dengan kisi-kisi AC dari sini ke situ ya. Masih berfungsi semua kok, masih berfungsi normal semua. Oh ya, sekali lagi ya, mobil ini mempunyai transmisi atau percepatan 6 untuk maju dan 1 untuk mundur. 6-nya itu sangat berguna sekali pada saat kita di tol atau terutama saat kecepatan tinggi dengan konstan, waktu yang konstan. Dia menurunkan putaran mesin hingga RPM-nya terjaga rendahnya. Artinya apa kalau terjaga rendahnya? Dia efisien dan tidak ngos-ngosan untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Jadi dia tuh biasanya di kecepatan 120 RPM-nya baru 3 atau 3 lebih sedikit. Ini AC-nya 2 ya. AC 2 tuh mungkin mengaruhi RPM ya di situ ya. Coba tak turunkan 1. Berpengaruh enggak? Oh, turun sedikit. Tadi mungkin pas AC-nya 2 tuh dia RPM-nya di 700, sekarang di 600 saat AC 1 dengan blower maksimal. Saya pernah baca-baca ya, kendaraan normal itu jika RPM-nya
700 atau sampai 750 saat dia ke dalam keadaan mesin hidup dan idle. Idle tuh nggak tahu maksudnya AC-nya dinyalakan atau tidak. Jadi mobil ini memenuhi syarat ya. Oke. Biasanya itu pihak laki-laki atau laki-laki lah ya yang punya keterikatan emosional terhadap kendaraan, tapi kali ini saya juga punya keterikatan emosional sebetulnya dengan kendaraan ini, tapi karena kondisi dia tidak terpakai, nganggur dan saya tidak bisa menyimpannya dengan baik. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya garasi, tidak punya tempat bernaung ya. Mungkin barangkali nanti dia bisa ketemu perawatnya atau pemilik barunya yang lebih baik. Jadi ya saya santailah. Kalau terjual ya sudah, kalau enggak berarti dia masih berjodoh dengan saya. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, sedikit saja tadi saya memperlihatkan kondisi Kia Rio yang biasa sehari-hari saya pakai. Sudah hampir 3,5 tahun atau 3,5 tahun lebih saya merawatnya atau memeliharanya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ke Rita Mall sebentar untuk membeli beberapa barang dan numpang sholat duhur.